Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam hari ini telah meluangkan waktu untuk menghadiri majelis yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati dan yang dimuliakannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam hari ini kembali kita bertemu dengan kehendak Zat yang Maha Suci. Kita digerakkan, kita dimampukan untuk hadir bertemu kembali. Mudah-mudahan membawa keselamatan kita dunia wal akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang perlu kita pelajari pada malam hari ini ialah bagaimana kita mempunyai hati supaya tidak terjangkit yang namanya penyakit, supaya hati kita ini tidak celaka dan tidak dikatakan hati kita ini mati, ya, karena dengan hatilah kita mampu berjumpa, mampu melihat, mampu bermusyahadah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu sangat penting kiranya kita kembali membahas bab masalah hati. Dikarenakan apa? Dikarenakan hati yang belum salim, hati yang belum selamat, yaitu hati yang masih dipenuhi penyakit hati. Hati yang dikatakan buta, belum mampu merasakan kehadiran kebersamaan Tuhan yang setiap detik bersama kita. Nah, ini yang mau kita kaji malam ini. Kenapa kita punya hati padahal satu saja hati kita, tapi setiap hari kok belum mampu merasakan, belum mampu menyadari ataupun menyaksikan Tuhan di setiap kehidupan kita. Oleh karena itulah setiap hari kita tidak mempunyai ketenangan di dalam hidup. Maka dikatakan barang siapa yang mengingat Tuhan dengan zikir, maka ketenangan akan didapatkan. Nah, karena zikir di sini kita kupas tidak hanya sekedar melafazkan. Zikir di sini ialah dengan cara meminandui, dengan cara mengenal yang dizikirkan, lalu mampu menafikan dan mengisbatkan, ya, kalimat la ilaha illallah. Siapa yang dikatakan la itu kan tiada, yang tiada itu siapa? Mampukah kita menghadirkan kesadaran hati bahwa kitalah yang dikatakan tiada? Ya. Nah, di situ sudah dijelaskan secara teori, akan tetapi pada prakteknya
kita belum mampu tunduk dan taat kepada apa yang sudah dituntunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Sunnahnya. Ini perlu kita kembali kita gali Bapak Ibu. Karena apa? Sebaik apapun ibadah kita, sebanyak apapun amal kebaikan kita, jika hati masih mendua, maka hati satu ya Bapak Ibu ya. Artinya mendua apa? Hati yang satu itu tadi kita tempatkan dua cinta di dalamnya, yang satu cinta Tuhannya, yang satu cinta dunia, maka di situ Tuhan menjadi maha pencemburu. Karena dari Tuhan hati atau kalbu itu diciptakan kepada Tuhan, kehendak Tuhan itu untuk bermesraan kepadanya semata. Tidak ada yang boleh menjadi berhala di dalam hati itu tadi. Maka di sini kajian kita dengan judul menggapai hati yang selamat. Kenapa? Karena tanpa hati yang selamat, ketika masuk kubur dikatakan kita masuk alam barzah. Dikatakan barzah ialah penjara. Artinya penjara berarti tidak selamat. Dikarenakan tidak selamat, hati dipenuhi dengan penyakit. Nah, ini tadi. Maka antara manusia dengan Tuhannya sebetulnya tidak ada hijab. Yang menjadi hijab ialah di mana hati manusia itu masih belum dibersihkan, belum ada pembersihan di dalam hatinya, ya. Oleh sebab itu hati di dalam manusia dibagi menjadi dua Bapak Ibu. Yang pertama secara zohir dikatakan syariat, hati yang terdapat pada jasmani dikatakan jantung, ya. Jantung itu sebesar kepalan tangan ini Bapak Ibu, jantung. Hati secara batiniah, secara hakikat dikatakan hati ruhani yang tidak terlihat, dikatakanlah dinamakan kolbu, ya. Nah, untuk memahami kolbu, maka kita perlu mempelajari jantung. Karena jantung ini pancaran, pantulan daripada kolbu itu tadi. Jantung adanya hati secara zohir ini merupakan pantulan hati ruhani atau yang dikatakan kolbu. Contoh. Ketika kita sedang senang, sedang bahagia karena anak kita, istri atau suami kita atau saudara kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan, keberhasilan, kesuksesan. Contoh kita melihat anak kita sukses umpamanya, dia bisa sarjana, bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, pasti orang tuanya senang. Nah, senang itu kan timbulnya daripada kolbu dahulu, lalu terpancar dari kolbu itu menuju hati jasmani, hati zohir dikatakan jantung. Dari jantung dia terlihat kepada wajah. Nah, kalau melihat anak sukses berhasil, maka orang tua akan senyum Pepsodent Bapak Ibu. Giginya kelihatan. Ya, pasti. Ya, betul ya. Ya, pancaran. Jadi wajah ini mampu memancarkan apa yang tersembunyi di dalam hati ruhani dikatakan kolbu. Sebaliknya juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau di rumah kita ini banyak masalah ya, dengan anak masalah, susah diatur umpamanya. Dengan menantu juga masalah umpamanya.
dengan suami atau istri ada masalah, ya, pasti kolbu itu akan memancarkan kepada hati yang zohir atau jantung, lalu terpancar kepada wajah kita. Kebalikannya dengan kolbu yang tadi senang. Ini kolbu yang sudah susah, maka wajah ini seperti bulan purnama terkena gerhana. Nah, yang tadinya cerah wajahnya jadi merangut-rangut, jadi cemberut, ya. Nah, oleh sebab itu yang zohir menyatakan yang batin. Itulah dikatakan Muhammad menyatakan adanya Allah. Allah menyatakan adanya Tuhan. Oleh sebab itu zat dan sifat tidak pernah terpisah, Bapak Ibu, gitu loh. Ini kiasnya. Oleh sebab itu dimanapun berada, Allah dan Muhammad asmanya tidak pernah terpisah. Seperti itu pula zohir dan batin ini tadi, Bapak Ibu. Oleh sebab itu ketika kita ingin mendalami kolbu, hati yang batin, maka kita akan menelusuri hati jasmani atau jantung ini tadi, ya. Kenapa dia jantung ini tadi tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan yang nyatanya selalu membersamai nyata. Kenapa dikatakan nyata? Ya karena sifatnya, ya, sifatnya sudah diamanahkan kepada jasmani. Tapi kolbu kita belum mampu merasakan. Oh, berarti ada masalah. Nah, di sini kita akan gali supaya masalah itu bisa kita selesaikan, supaya kita mampu menggapai hati yang selamat, ya. Ya, gambarannya hati kira-kira seperti ini, ya, kira-kira. Yang pertama ialah dikatakan luban, ya. Luban ini tempatnya hawa. Hawa ini dikatakan pengaruh-pengaruh yang mengajak kepada yang tidak baik. Bapak Ibu masih ingat kisah Nabi Adam? Kenapa keluar dari surga? Karena pengaruh, ditipu daya. Nah, betul ya? Akhirnya keluar dari surga karena hawa, ya. Hawa ini ya membawa pengaruh-pengaruh yang tidak baik kepada manusia. Ketika dituruti akan membawa kecelakaan kepada kita. Seperti itu. Tapi cerita Adam dan Hawa ini tadi juga tidak perlu kita permasalahkan, karena semua itu cerita dari Tuhan itu sendiri. Okay? Nah, di dalam Luqman ini ada yang namanya hawa. Ketika hawa ini, pengaruh yang tidak baik ini tidak mampu kita kendalikan, maka pengaruh yang tidak baik ini akan mempengaruhi sudur. Dia akan naik. Nah, ini saya garis panah ini. Pengaruh yang tidak baik yang tidak mampu kita kontrol, kita tahu tapi tidak mampu kita. Nah, itu contoh seperti ini. Waktunya sholat kita malas. Jadi pengaruh yang tidak baik, kita tidak mampu. Maka lambat laun dia akan naik mempengaruhi sudur. Okay? Di sudur inilah tempatnya yang dikatakan nafsu. Kalau di sini tadi hawa, luban. Naik ke sudur. Di dalam sudur sini dia bertempat yang dikatakan nafsu ialah keinginan yang tidak bisa keinginan yang menggebu-gebu. Contoh. Keinginan yang menggebu-gebu itu seperti apa sih?
Contoh, biasanya ibu-ibu ini biasanya, ya kalau pergi ke pasar rame-rame umpamanya, ya temennya beli cobekan, cobekan ini untuk bikin sambal, Bu. Temennya beli cobekan karena di rumah cobekannya sudah patah. Nah, artinya membeli sesuatu karena karena patah. Tapi temennya nggak ngerti kalau cobekannya di rumah sudah patah. Lah, lalu temennya karena bersama-sama lalu ingin membeli padahal cobek di rumah masih bagus, tidak patah. Itu namanya keinginan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Ya, kehendak yang mengikuti keinginan. Nah, itulah yang dikatakan keinginan yang tidak mampu kita bendung, kita tidak mampu membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Contoh pun seperti itu, ya. Kita mempunyai ibaratnya kendaraan, ya, masih bagus, masih bisa untuk jalan, nah, ya. Masih bagus. Lalu tetangganya beli baru. Nah. Lalu karena keinginan memaksakan kehendak, padahal itu bukan kebutuhan. Nah, itulah yang tidak bisa kita kendalikan, Bapak Ibu. Nggih? Ketika kita tidak mampu mengendalikan keinginan, ini tadi hawa menjadi hawa nafsu lalu mengalir ke kulub, ya, yang namanya kulub, ya. Kulub ini tadi dikatakan yang namanya hubud dunya. Orang kalau sudah kemasukan hawa nafsu, akhirnya hubud dunya. Karena banyak yang dibeli, banyak yang diingini, tidak sesuai kebutuhan, semua terkumpul, gemerlap dunia, ya, harta benda tercukupi, ya, semuanya keinginan dikabulkan, ya, apa-apa ada, lalu dia menjadi cinta dunia, cinta dunia, apa-apa terpenuhi sudah, mobil, motor, rumah, usaha, rumahnya tidak cukup 1, 10, nah, punya kontrakan, usahanya 9 umpamanya, karena tercukupi semua dengan nafsu ini tadi, keinginan yang tidak bisa dibendung, akhirnya cinta dunia, Bapak Ibu. Manusia itu kalau cinta dunia, Rasul mengatakan, namanya manusia ini kalau dikasih 2 ladang emas, dia pasti nyari yang ketiga. Karena dunia ini ibarat air laut. Air laut itu kalau semakin diminum semakin haus, tidak ada habisnya. Habisnya kapan? Nanti kalau mulut ini sudah tersumpal dengan tanah, terbujur kaku, baru berhenti dengan penyesalan. Kenapa? Dihentikan ketika dia masih cinta bekalnya belum ada, Bapak Ibu. Perasaannya seakan-akan dunia ini tempat tinggalnya. Maka dikatakan kita ini di dunia sebagai seorang pengelana, rumah kita di akhirat. Seperti itu loh. Tapi kita yang belum mampu menyadari itu semua, akhirnya kita menyatakan bahwa dunia ini tujuan hidup kita dengan berbagai macam cara. Orang itu kalau sudah cinta dunia, Bu, Bapak Ibu, hubud dunia, yang dikhawatirkan itu menghalalkan segala cara, gitu loh. Yang dikatakan halal, yang dikatakan haram dihalalkan,
Yang dikatakan makruh juga dihalalkan umpama. Terus kalau sudah cinta dunia, orang kalau sudah mabuk dunia, doanya itu minta panjang umur. Ya Allah, panjangkanlah umur saya, ya Allah. Kenapa? Karena takut menghadapi yang namanya kematian, Bapak Ibu. Kenapa dikatakan takut menghadapi kematian? Karena hatinya menggenggam kenikmatan hubud dunia. Maka dikatakan umur itu sesuai ketetapan Tuhan. Tidak bisa dipanjangkan dan tidak bisa dipendekkan. Ketika engkau dilahirkan, maka di situ sudah ditetapkan umurmu. Tapi ya itu tadi, manusia itu kalau sudah hubud dunia, doa-doanya itu nego sama Tuhan. Nego. Nah, Tuhan dianggap sebagai pesuruhnya. Tuhan dianggap sebagai pembantunya. Apa yang dipanjatkan doanya mendikte Tuhan. Tuhan harus mengabulkan semua keinginan. Ya Allah, lancarkan rezekiku. Ya Allah, lunaskan hutang-hutangku. Ya Allah, selamatkanlah diriku. Loh. Artinya ketika manusia cinta dunia menghinggapi hatinya, maka mata hatinya tidak bisa berpikir jernih. Yang Tuhan ini siapa? Yang hamba ini siapa? Kok semua doanya mendikte Tuhan? Ya Allah, kalau kita mau dilancarkan rezeki di dalam doa kita, berarti kita ini buruk sangka kepada Tuhan. Setiap hari Tuhan melancarkan. Kenapa Tuhan menahan doa-doa kita? Karena kita tidak pandai bersyukur, Bapak Ibu. Tidak pandai bersyukur. Okay? Maka kenikmatan itu ketika pagi hari kita masih dibangun, itu sudah kenikmatan. Manusia tidak pandai bersyukur, Bapak Ibu, mencari yang lebih, akhirnya melalaikan kenikmatan Tuhan. Manusia sifatnya seperti itu. Senangnya ketika mendapat yang baik-baik saja. Mendapat rezeki tiba-tiba senang, ya. Mendapat kemudahan segala urusan senang. Baik sangka sama Tuhan. Alhamdulillah, Allah telah merahmatiku. Allah memudahkan jalanku. Allah mengabulkan doaku. Nah, kalau yang diberi yang senang-senang itu. Tapi ketika Tuhan menahan doanya, ingin melihat kesabarannya, maka timbul buruk sangka. Kenapa Tuhan nih? Ya, nggak sayang kalau anakku, ya. Akhirnya buruk sangka, maunya yang enak. Maka di dalam ilmu mengenal diri, kita harus menempatkan Tuhan di atas segalanya. Artinya apa? Baikkah, burukkah, semua itu yang mendatangkan, yang mengizinkan aku, kata Tuhan. Oleh sebab itu, orang kalau cinta dunia nih Bapak Ibu, Tuhan memberi hukuman yang namanya sifat kikir dan sifat pelit. Sesungguhnya lah ketika orang itu cinta dunia, diberi kelebihan rezeki, lalu muncul sifat kikirnya, sifat pelitnya, sifat meditnya. Itu bukan karena dia, tapi Tuhan yang memasukkan penyakit itu tadi.
Itu sebagai yang namanya hukuman dari Tuhan yang tanpa disadari manusia. Loh, orang yang tahu Bapak Ibu, bukankah rezeki itu seperti air mengalir? Contoh begini, supaya mudah dipahami. Contoh, Bapak Ibu setiap hari minum, betul? Kurang lebih 2 liter, ya. Allah yang memberi air. Keinginan Bapak Ibu apa setelah minum? Pasti untuk mengeluarkan kembali. Betul? Kalau tidak bisa keluar, akhirnya perut betul. Ya. Kalau perut kembung, tidak bisa kencing, sampai dioperasi Bapak Ibu, betul kah? Loh, dokter ini loh. Dokter mengatakan, Pak, kalau sampai mau sembuh, obatnya ini harganya 3 juta, Pak. Bapak mau kah? Kita tidak mikir Bapak Ibu. Pasti kita tebus karena pengen sehat. Itulah kias gambaran segala hal sesuatu yang datanya dari Tuhan. Kita tahan hak orang yang di dalam rezeki yang dititipkan kepada kita, kita tahan. Maka Tuhan memasukkan sifat kikir, pelit, medit itu sebagai bencana. Tiba-tiba apa Bapak Ibu? Tahu-tahu stroke. Tidak bisa dipercaya. Mudah. Tuhan mengambil yang dititipkannya mudah. Tapi manusia menahannya. Seperti itu. Ini hukuman Bapak Ibu. Ya. Barang siapa mempunyai sifat itu, banyak istighfar. Banyak istighfar. Ya. Oleh sebab itu semuanya ditahan. Doa-doa pun ditahan. Kenapa? Ditutup yang namanya pintu-pintu langit. Nah, loh betul. Coba kita lihat. Banyak contoh di sekeliling kita. Contoh. Ketika kita mempunyai keluarga umpama ataupun saudara umpama, mereka kaya raya, tetapi tutup mata kepada saudara-saudaranya yang memerlukan bantu. Tuhan datangkan berbagai kenikmatan. Tuhan tanamkan sifat itu tadi Bapak Ibu. Kikir, pelit, medit. Nah, itu bencana tapi tidak disadari. Suatu saat dikatakanlah itu namanya apa? Istidrat. Kemurkaan Tuhan yang dibungkus dengan kenikmatan. Maka nanti akan aku datangkan bencana yang secara tiba-tiba dibuai dengan kenikmatan jauh dari Tuhan, tidak mempersiapkan akhiratnya. Maka seketika dia akan terkaget-kaget. Tiba-tiba umurku sudah sekian. Bukankah waktu itu cepat berlalu Bapak Ibu? Kemarin sudah saya bahas di grup. Menyanyiakan waktu itu bencana. Itu tadi loh Bapak Ibu. Maka jangan menganggap kita ini aman dari sifat itu tadi. Karena orang yang mampu sampai kepada Tuhan, di dalam hatinya ketika dititipi rezeki yang berlebih, maka dia akan senang untuk dari Allah kembali kepada, karena kita ini nanti ketika pulang harus kosong Bapak Ibu. Hati ini jangan ada kecintaan kita, kemelekatan kita terhadap suatu apapun selain Allah itu sendiri Bapak Ibu. Mau pulang kepada Tuhan tapi membawa banyak bekal. Masya Allah. Bukankah datang tanpa bekal?
pulang pun harus tanpa ya, seperti itu. Maksudnya seperti apa? Tanpa bekal itu kita kembali ke dalam keheningan, kekosongan. Yang dikatakan kosong itulah yang sejatinya dikatakan Tuhan itu sendiri. Contoh lagi, apa kosong dikatakan Tuhan itu sendiri? Yang kosong dikatakan Tuhan, Bapak Ibu pernah mungkin ya kecil makan yang namanya tebu ya, rasanya bagaimana Bapak Ibu? Manis. Sebelum tebu itu mempunyai rasa manis, rasa pertama kali apa Bapak Ibu? Pasti hambar ya? Kalau masih muda kocing, nggak ada rasanya, anyep, dingin ya, betul. Nah, artinya yang menumbuhkan manis itu tadi siapa? Ya dari kosong itu tadi, dari ketiadaan itu tadi. Ya, seperti itu kita hidup. Ya. Jika hidup keluarkan, namanya berhala-berhala di dalam hati kita. Ini bahaya Bapak Ibu. Hubudunya ini bahaya. Kalau kita ini setiap ulang tahun panjang umurnya terus ya. Mudah-mudahan hidup dengan penuh keberkah. Kok panjang terus ya? Nah, ya, itu ciri-ciri orang cinta dunia, tidak mau meninggalkan dunia. Seperti itu loh Bapak Ibu. Orang yang sudah cinta dunia, semua terpenuhi, akhirnya larinya kemana Bapak Ibu? Sifat ini tadi, hubudunya. Akhirnya larinya ke fuad. Maka timbul yang namanya sifat ijajil. Sifat ijajil, sifat iblis. Sifatnya apa? Sombong. Kalau sudah merasa dirinya kaya, lalu ngomongnya, merasa ini berbeda dengan orang yang dianggapnya miskin, seperti ada jarak Bapak Ibu, baru dititipi mobil inilah. Naik mobil jalannya sudah lain-lain. Masya Allah, ketemu temannya bersepedahan kada mau buka jendela, pura-pura kada tahu. Loh, hati-hati Bapak Ibu. Kenapa dikatakan sifat iblis? Sifat takabur ini, sifat sombong ini, sifat yang paling tua yang muncul dari malaikat Izazil yang menyebabkan dia keluar daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang paling tua Bapak Ibu. Oleh sebab itu kenapa orang yang ahli ibadah, ahli sholat, ahli baca Al-Quran, halau di dalam hatinya merasa aku paling alim daripada dia, aku paling benar daripada dia, aku merasa paling berilmu daripada dia. Mustahil Tuhan berkata yang punya surga, engkau memasuki surgaku. Oh, hati-hati Bapak Ibu, bahaya. Sifat sombong ini bahaya sekali Bapak Ibu. Oleh sebab itu sering kami nasihatkan, agama jangan diperlihatkan melalui baju, penampilan fisik. Jangan terlalu dinampak-nampak. Khawatirnya sifat izazil tadi loh menyusup ke dalam hati kita. Ini nyangkul pakai kopiah, nyangkul pakai sarung. Nah, Jumatan lalu pakai baju berlebihan. Biasanya cukup pakai kopiah, ini pakai sorban.
pakai macam-macam supaya terlihat lebih alim daripada yang lainnya. Loh kenapa? Pakai baju partai aja yo diterima kok. Seandainya, seumpama, tolong jangan dinampakkan karena ibadah itu rahasia. Jagalah hati ketika kita ibadah supaya tidak timbul namanya takabur. Ya? Karena kalau Jumatan kita ini berjalan ke muka umum, jangan berlebihan sampai jidatnya digosok-gosokkan ke lantai itu, okay? Sampai jidatnya hitam. Jidat hitam tidak menjelaskan bahwa dia yang paling justru itu yang melihatkan, yang dikhawatirkan takabur, ingin dilihat orang ahli sujud. Masya Allah, ya, seperti itu. Bahaya Bapak Ibu. Kenapa dikatakan bahaya? Kalau ijajil, kalau iblis wajar sombong. Kenapa? Gurunya para malaikat selama 500 tahun lamanya. Pernah jadi gurunya para malaikat. Pernah jadi malaikat yang paling berbakti kepada Allah Ta'ala. Pernah hidup merasakan surga. Lah kita manusia boro-boro mencium bau surga. Ya, sudah sombongnya naudzubillah, Masya Allah. Itu loh Bapak Ibu, bahaya ya Allah. Bukankah belajar agama itu untuk mendidik hati menjadi tawaduk? Kalau belajar agama kita menjadi sombong, itu perlu dikoreksi hati kita lagi. Belajar agama untuk berdebat, belajar agama untuk merendahkan orang, belajar agama untuk mencaci maki, menilai orang, itu perlu dikoreksi belajarnya Bapak Ibu. Nggih? Karena itu bahaya. Kita ini kan harapannya mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Setelah mendapat ridho, maka Allah ridho juga kita masuk surga. Seperti itu loh Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu pelihara hati kita, pelihara. Ya, jangan ada. Umpamanya kita sedikit terbersit, ya, buruk sangka sama orang, tidak senang sama orang, itu kembalikan kepada diri kita. Wahai diri, jangan engkau buruk sangka kepada orang. Jangan-jangan dirimu sendiri yang tidak baik. Nah, dikembalikan ke diri. Wahai diri, jangan engkau menganggap rendah orang. Jangan-jangan dirimu nih yang rendah di hadapan Tuhan. Seperti itu loh Bapak Ibu. Ya, masuk ke diri, jangan keluar di diri, supaya mempunyai sifat tawadhu. Oleh sebab itu saya bilang, kalau sudah belajar ilmu mengenal diri, pantangannya jangan sampai mencaci maki walaupun orang itu ahli maksiat. Jangan sampai Bapak Ibu. Orang itu pemabuk, pejudi, pezina. Jangan sampai kita mencela, mencaci, tidak boleh. Kenapa? Karena hidayah Allah itu kita tidak tahu. Ya? Yang kita lakukan apa? Baik sangka, berdoa dalam hati. Mudah-mudahan hatiku tidak buruk sangka dengan orang itu. Mudah-mudahan orang itu mendapat hidayah. Karena kebanyakan wali dulunya tidak baik Bapak Ibu. Lalu taubat, diterimalah taubatnya karena bersungguh-sungguh. Jadi terkadang yang ahli maksiat menjadi mulia di hadapan Allah Ta'ala karena tidak merasa sombong. Nah, yang bahaya itu kita yang sering mengaji ini sangat berbahaya kalau merasa alim, merasa baik. Jangan ke orang lain, ke sesama jamaah aja, wah, itu kayaknya jarang masuk kayaknya. Umpama, tidak boleh, nggih? Itu namanya merendahkan saudara ki. Nah, sudah gugur
amalan ini sudah gugur namanya Bapak Ibu. Datangkah, tidak datangkah, lalu kita doakan dengan kebaikan. Tidak boleh menghakimi, tidak boleh. Mendoakan yang baik, berprasangka yang baik. Ya, karena semua itu merupakan kehendak dan kodrat irodat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Nggih? Nah, sifat iblis ini, ya, kalau terlalu menguasai hati kita, maka masuklah dia ini ke bahjatul qulub. Bahjatul qulub ini apa tuh? Yang namanya hati nurani. Kalau sifat iblis masuk, dia menimbulkan yang namanya sifat syaitan. Sifat syaitan itu apa Bapak Ibu? Sifat syaitan itu yang namanya sifat angkuh. Kalau ini tadi sifat sombong. Ini sifat angkuh. Kalau orang angkuh lah, yang ditepuk dadanya Bapak. Kamu berani gak sama saya? Kamu belum kenal saya. Nah, ini Bapak, angkuh. Tidak mau diremeh, merasa hebat, merasa berkuasa, merasa punya kekuatan, apalagi pejabat. Ya? Orang petinggi-petinggi itu, mohon maaf Bapak Ibu, ya, bukan gibah, tapi untuk satu contoh, kalau tidak suka dengan bawahannya, memang diam, tapi dalam hatinya, kamu belum tahu saya ya. Nulislah surat mutasi. Dipindahlah karyawan ini tadi. Oleh sebab itu, ketika punya jabatan harus amanah. Jabatan itu titipan, kekuatan itu titipan. Ada masanya. Kapan? Ketika nanti pensiun. Akhirnya mengalami power syndrome, ya? Merasa kekuatan, merasa kehilangan merasa kehilangan pengaruh. Akhirnya pemusangan di rumah. Maunya ngatur anaknya, ngatur istrinya. Itu sindrom power namanya. Ya? Nah, ini bahaya Bapak Ibu. Kalau sudah hawa bertemu nafsu, maka cinta kepada dunia, lalu menimbulkan sifat sombong, siapa engkau, siapa aku. Biasanya orang kaya itu tidak mau berkawan dengan orang jangan dekat-dekat. Kita bikin geng sendiri aja. Kalau kumpul orang miskin, kita kena miskin juga. Ya? Sifat sombong Bapak Ibu. Ya? Nah, kalau sifat sombong dibiarkan, sifat iblis ini tadi merasuki hati nurani, maka timbul pula sifat angkuh, sifatnya syaitan. Makanya syaitan itu tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Angkuh. Loh, Adam dari tanah loh. Tuhan, saya ini dari nar, dari api kesucian. Yang pertama engkau ciptakan dari nur Muhammadmu. Nah, nar, nur Muhammad lalu nar. Dari nar baru anasir angin, baru anasir air, terakhir anasir disitulah Adam dicipta. Nah, kalau manusia diciptakan kan disuruh mengambil tanah, dari ujung selatan, ujung utara, ujung timur, dijadikan satu, jadilah Nabi Adam. Maka tanah ini mempunyai banyak unsur juga Bapak Ibu. Kalau manusia susah diatur, banyak masalah, berarti dia diambil dari tanah sengketa. Nah, biar nggak tegang ya Bapak Ibu ya. Orang itu kalau banyak masalah nggak bisa diatur, jangan-jangan diambil dari tanah ya, biar nggak tegang Bapak Ibu.
Jika hati nurani dipenuhi dengan sifat yang telah disebutkan ini tadi, hawa nafsu, cinta dunia, sombong dan angkuh, maka kolbu ini tadi ditutup dari pintu yang namanya rahmat dan hidayah. Pintu rahmat dan hidayah ditutup dari hati itu tadi, hati yang penuh dengan kegelapan. Kalau hati sudah ditutup, bagaimana Bapak Ibu? Pintu-pintu langit Allah tutup semua, ya. Walaupun dia berdoa sepanjang hidupnya, doa itu tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita berdoa sampai menangis darah umpamanya, karena pintu langit sudah ditutup Allah Ta'ala. Pintu langit itu apa? Keridhaan dari Tuhan itu sendiri maksudnya. Yeah. Kalau sudah tertutup semua, maka kolbu ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala maka akan dikecilkan Bapak Ibu. Dikecilkan, yang terkecil yang ada di seluruh alam semesta. Menurut Bapak Ibu, yang paling kecil apa di alam semesta ini kira-kira? Molekul. Ya, molekul, ya. Kalau di kimia itu ya. Atom. Ya. Nah, itu lebih kecil dari molekul, lebih kecil dari saking ini tadi penuh dengan kegelapan, disurutkan sama Tuhan Bapak Ibu, karena ditutup dari pintu-pintu hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu. Membahayakan Bapak Ibu, Masya Allah. Oleh sebab itu, kalau belajar ilmu ketuhanan, kira-kira kalau hati ada masalah, cepat dibersihkan. Oleh sebab itu sebentar lagi lah kurban toh. Hakikat kurban apa itu? Menyembelih sifat-sifat yang tidak baik. Sifatnya hawa disembelih, ya. Sifatnya nafsu disembelih, sifatnya cinta dunia disembelih, sifatnya sombong dan angkuh dipangkas habis. Caranya dengan zikrullah. Zikir pun tidak boleh sembarangan. Kalau zikir tanpa ilmu akhirnya hanya melafazkan zikir. Melafazkan anak kecil pintar Bapak Ibu. La ilaha illallah pintar. Tapi di sini yang diharapkan murid berzikir dengan kesadaran. Jadi sebelum zikir kita pelajari ilmunya. Ilmu zikir itu apa? Sadar. Kalau sudah sadar, nyatakan bahwa yang tidak ada daya upaya yang dikatakan la haula wala quwata itu kita. Oleh sebab itu zikirnya la ilaha illallah. Katakan bahwa kita yang tidak mempunyai daya upaya, yang punya kodrat irodat hanya Allah. Kita yang tidak mempunyai daya hidup, berarti yang hayat itu Allah. Kita yang buta, yang melihat hanya Allah. Kita bisu, yang mampu berkalam hanya Allah. Kita tuli, yang mampu mendengarkan kepada kita sifat pendengaran itu loh maksudnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Harus ditancapkan ya Bapak Ibu ya. Sudah diajarkan ya. Searah jarum jam. Ya. La dipusar. Ilaha sebelah kanan. Ilah ubun-ubun. Tancapkan ke dalam Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak perlu ditunjuk. Kita diam tapi bisa menempatkan maksudnya. Baru ada manfaatnya. Baru terasa khasiatnya.
Karena kita menempatkannya dengan kesadaran, sadarkan wahai diri, bahwa nyatanya dirimu itu karena nyatanya wujud Allah yang ingin dikenal. Bukankah kita tidak ada, Bapak Ibu? Oleh sebab itu, murid dibekali 3 nama suci. Nah, ini amalannya murid. Apa 3 nama suci? Yang pertama, menyatakan diri tiada, menyatakan yang ada hanya Allah dan Muhammad. Karena dikatakan Adam ialah Allah, dalilnya Muhammad. Dalil itu kenyataan. Adanya Allah dinyatakan kepada Muhammad Rasulullah. Ini loh orangnya. Allah sebagai batinnya, Muhammad menyatakan sebagai zohirnya. 2 nama, 1 jua, Tuhan jua itu. Nah, seperti itu maksudnya. Lalu nyatakan bahwa yang ada ini Muhammad zohirnya, Allah batinnya. Nah, itu loh Bapak Ibu. Oleh sebab itu harus betul-betul dipahami cara pemangkasan sifat-sifat hewan dan sifat-sifat syaiton ini tadi. Jangan nunggu hari raya kurban. Setiap hari setelah sholat subuh kita pangkas. Kira-kira mau muncul sifat sombong umpamanya, pangkas dengan zikir. Tidak hanya lisan umpamanya, kita sambil nyangkul umpamanya dengan zikir sir, masuk ke thariqah Allah, Allah, Allah. Itu juga nyatanya la ilaha, menyatakan Allah saja. Keangkuhan ini loh dibunuh, dimatikan, hancurkan sifat angkuh, sombong ini tadi loh. Masya Allah, Tuhan itu nyata loh, ini yang ada orangnya. Kenapa kita tidak bisa merasakan? Hingga kita hidup ini diliputi dengan rasa kekhawatiran, rasa ketakutan, rasa kebingungan. Kenapa ini? Berarti hati kita ada masalah. Ibarat lampu itu loh, sudah dicolokkan tapi nggak menyala. Jangan-jangan kabelnya putus di dalam. Itu. Oleh sebab itu guru-guru kita mengajarkan kita mesrakan dirimu dengan Nur Muhammad. Mesrakan itu apa? Hubungkan. Mesrakan itu apa? Setelah dihubungkan, rasakan dengan ketulusan, kenikmatan. Napas itu loh Bapak Ibu. Bukankah napas itu dikatakan nyawa masuk ke tubuh kita? Sebelum masuk ke tubuh dikatakan ruh. Sebelum menjadi ruh dikatakan nur. Di dalam nur itu Allah berkata, aku ini, karena nur itu kezohiranku. Karena aku ingin dikenal, aku ciptakan nur itu daripada diriku. Berarti ketika kita menghubungkan rasa, merasakan napas, berarti kita berhubungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan bukan napas, karena Tuhan tidak butuh napas untuk hidup. Wal awalu wal dia yang awal dan dia yang akhir, berdiri sendiri tanpa apapun bantuan. Tanpa sifat 7 Tuhan mampu. Tetapi kita mengikuti perjalanan, ya. Siapa yang ingin sampai kepada Tuhan, maka ikutilah Muhammad. Nah, yang mana Muhammad? Yang hakiki, yang ada di dalam tubuhnya junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wasilahnya. Bukankah napas ini tidak pernah keluar dia, Bu? Bapak, napas tidak pernah keluar. Kelihatannya aja bergerak keluar, keluar dia kemana? Melipu. Kalau keluar ya lepas. Kalau keluar kita celaka. Kalau keluar su'ul ho. Kenapa? Karena selama hidup tidak pernah dimesrakan. Jasad dan ruh tidak pernah disambungkan dengan yang namanya
Nur Muhammad. Apa sih ini? Itu pintu keselamatan. Oleh sebab itu kenapa para wali ini ketika berpulang ke rahmatullah penuh dengan kenikmatan. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena sudah tidak ada lagi merasa ada di, yang merasa kematian itu yang merasa hidup Bapak Ibu. Lah kita setiap hari merasa kita yang kerja, merasa kita yang mencari nafkah. Lalu biasanya bapak-bapak nih kadang-kadang nih, ya, wah aku nih capek pulang kerja, aku, ya biasanya, ya, biasanya ibu-ibu juga gitu, ya, melayani ayahnya. Bilang, aku nih seharian ngurus anak, ngurus ini, aku lagi. Sama aja Bapak Ibu itu. Perlu disadarkan maksudnya. Siapa sih yang membantu kita, mengizinkan kita berangkat dari rumah? Bukankah itu yang namanya hayat Bapak Ibu? Tanpa hayat tidak bisa melang. Siapa yang ngurusi anak-anak, yang cucian, cuci baju, ini itu, masak, ya? Siapa? Hayat juga. Oleh sebab itu, kalau ingin pernikahan ini sakinah, mawaddah, warohmah, niatkan ketika menikah itu menjadi ibadah. Sebagai suami, niatkan untuk menyenangkan istri. Kenapa dikatakan? Karena di balik istri itu siapa hakikatnya? Nah, jangan dilihat fisiknya. Istri pun harus seperti itu. Niatkan berkeluarga untuk menyenangkan suami, sama-sama menyenangkan. Jangan mencari kelemahan. Seperti itu loh Bapak Ibu. Ya karena kalau kita sudah terpandang hakikat yang ada hanya dia, maka tidak ada lagi celah sedikit pun Bapak Ibu. Tapi kalau kita masih melihat fisik, biasanya masih banyak mencela, ya. Akhir bulan ikan asin, kerupuk sambal. Halo, darah tinggi. Seperti itu. Nah, ini tadi supaya pintu-pintu langit tidak ditutup, supaya kita tidak ditutup dari pintu rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalannya yang pertama harus apa, Bapak Ibu? Tahali. Artinya hati ini bersihkan. Oleh sebab itu tadi dipotong dengan jalan dihilangkan pengaruh yang tidak baik. Kan kita tahu, oh males sholat berarti pangkas, dilawan Bapak Ibu. Terus ini nafsu, keinginan yang tidak bisa dikendalikan atau kita harus mulai meneliti. Kira-kira ini kebutuhan kah, keinginan? Biasanya keluarga itu yang jatuh tidak teliti, sembrono, besar pasak daripada tiang. Nah, seperti itu. Gajinya 500.000, tiap hari makan sate. Maka tahu tempe cukup juga, kebutuhan, bukan keingin. Karena yang namanya alwamah itu Bapak Ibu, dia maunya memakan terus. Oleh sebab itu yang disembelih nanti itu biasanya kambing, kalau nggak kambing sapi. Kalau nggak sapi kerbau. Disembelih kenapa? Ya karena kalau di luar itu secara hakikat kita menyempurnakan, tidak boleh mempunyai niat untuk karena kalau di syariat, kalau
menyembelih tidak disertai bismillah haram. Jadi bangke. Bismillah itu apa Bapak Ibu artinya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan lah kok niatnya membunuh. Nah, ini untuk kita maksudnya. Kalau di perguruan niatnya artinya apa? Niat kita ketika menyentuhkan pisau ini tadi, aku sempurnakan engkau, wahai hewan kurban. Mudah-mudahan dengan disempurnakan engkau, hidupmu akan kembali dengan husnul khotimah. Itu kalau kita bicara secara hakikat marifat, yaitu orang juga Bapak Ibu. Karena selama hidupnya menuhankan alu amahnya, butuhnya ini nah Bapak Ibu. Yang dipikirkan ini perut bawah perut itu aja. Oleh sebab itu kita dengan kasih sayang, dan biasanya hewan itu kalau kita yang menyempurnakan biasanya dia ikhlas karena dia juga mengetahui siapa yang sudah ma'rifat dan siapa yang belum. Ini untuk kita aja, Kalau keluar jangan, ini ilmu di dalam saja. Kalau bismillah itu kan kasih sayang, tidak boleh disertai niat niatkan untuk membantu dia sedang kesusahan Bapak Ibu. Dia menanggung apa yang ditebarnya selama hidup, dia menuai menjadi seekor sapi, seekor kerbau. Lah kita kalau tidak mau seperti itu ya jangan. Mumpung masih hidup, kan kemarin di grup sudah dikatakan waktu sungguh berharga. Umur kita berapa kira-kira sampai berapa? Untuk kita patokan ya Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu 63. Lah kita sudah berapa? Umur sudah 30-40 kok masih santai loh. Za'allah hati. Ini loh, saya ulang lagi. Hati jangan dididik untuk membenci orang, jangan dididik untuk buruk sangka kepada orang, jangan dididik untuk meremehkan orang, jangan dididik untuk mencela hati Bapak Ibu. Kita ini kalau ahli ibadah, kita mempunyai gelar ustadz, kiai, ulama. Ini kan tersembunyi di dalam Bapak Ibu. Yang tahu Tuhan. Lah kalau ini bermasalah, sekelas kiai, sekelas ulama, masuk neraka Bapak Ibu. Kalau hatinya kotor, kalau di dalam hatinya masih terdapat rasa takabur, itu loh Bapak Ibu, yang penting sekali. Oleh sebab itu, ketika belajar agama, efeknya apa? Oleh-olehnya itu loh. Kalau kita belajar agama, oleh-olehnya menjadi tawadhu, ya sudah benar. Kita oleh-olehnya jadi hati bersih, jadi hati ini banyak diam, tidak mau menilai orang lagi. Nah itu benar, lanjutkan, kuatkan. Itu. Jangan mencari ilmu itu untuk nanti mendebat orang, menjatuhkan orang. Itu bahaya. Kalau kembali lagi kita pelajaran, kalau sudah hati bersih maka harus diisi dengan sifat yang terpuji. Kita ganti sifat hewan dan sifat setan dengan sifat ketuhanan. Itulah dikatakan kita menjadi rahmatan lil alamin Bapak Ibu. Bagaimana kita menjadi rahmatan lil alamin, sedang diri saja kita tidak mampu menyelamatkan. Nah itu loh Bapak Ibu. Kalau sudah diisi dengan sifat terpuji, yang tadinya luban ini di dalamnya ada hawa,
ketika sudah dibersihkan, saya tanda silang, sudah dibersihkan, maka hilanglah pengaruh yang tidak malah sholat dilawan, malah sedekah dilawan umpamanya. Maka Allah akan timbulkan di dalam luban ini tadi yang namanya keimanan itu tidak serta-merta timbul, Bapak Ibu. Iman itu yakin itu sudah menyadari, sudah mengetahui, sudah mampu merasakan hadirnya Tuhan selalu bersama kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Tapi kesadaran kita yang selalu lari daripada kesadaran kita. Punya masalah ketakutan, punya masalah kebingungan. Lah ini orangnya di sini tidak bisa tenang. Nah, kalau yang pengaruh yang tidak baik tadi dibuang semua, yang tadi saya katakan, maka Allah yang menimbulkan yang namanya keimanan itu, Bapak Ibu. Kalau sudah timbul di dalam luban, maka keimanan manusia tidak akan mampu dikeluarkan oleh manusia. Walaupun kita ini, Bapak Ibu, diancam, nyawa taruhannya, contohnya para sahabat Nabi, mereka tidak gentar, Bapak Ibu. Kamu aku bunuh, atau kamu berpindah agama, atau kamu berpindah keyakinan, atau kamu berpindah menyembah berhala. Memilih apa, Bapak Ibu? Nyawa taruhannya. Karena iman itu kalau sudah Allah timbulkan di dalam luban, rasanya manis, Bapak Ibu. Tidak ada rasa ketakutan, karena sudah yakin, sudah mampu merasakan. Karena yang kotor ini tadi sudah bersih. Oleh sebab itu, ketika zikir, maka Allah menurunkan yang namanya ketenangan. Bukankah dengan zikir itu kita mematikan diri, toh Bapak Ibu? Yang tadi saya katakan, disembelih kan dimatikan. Secara maknawiyah, secara rohani, keakuannya hilang, kesombongannya hilang, cinta dunianya hilang, hawa nafsunya hilang. Yang ada apa, Bapak? Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Ya karena yang mencintai kita hakikatnya Allah, tidak ada yang lain. Suami mencintai istri, ya suami itu siapa? Istri mencintai suami, istri itu ya siapa? Orang tua mencintai anak, anak itu ya siapa? Oleh sebab itu, la maujud bihaqi, tidak aku lihat semua yang wujud, melainkan iya saja orangnya. Betul kan Bapak Ibu? Beda-beda rupanya, satu jua orangnya. Makanya dulu pernah saya jabarkan dengan contoh yang mudah dipahami. Bagaimana proses menjadi baju ini? Bukankah dari kapas? Tapi apakah kapas terlihat? Tidak terlihat, Bapak Ibu. Kapas ditenun menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dipotong, dijahit dulu baru menjadi Tapi kebanyakan manusia tidak mampu melihat kapas di dalam bajunya. Itulah kita. Seperti itu. Ketika iman sudah tumbuh subur di dalam luban, maka dia akan melewati yang namanya sudur ini tadi, yang mempunyai sifat nafsu ini tadi, akan dibunuh, akan dihilangkan. Ketika keimanan sudah tumbuh subur di dalam hati, maka kita akan mampu mempunyai sifat berserah di, ini yang dikatakan Islam. Dikatakan Islam itu selamat karena dia berserah di
Ketika iman sudah dimasukkan ke hati nurani, dia sadar, dia mengetahui ya, bahwa semuanya karena cinta kasih sayang Allah Ta'ala, maka dia sadar. Lalu dia berserah diri. Bukankah kita ini sebetulnya sudah terjual oleh Allah Ta'ala, Bapak Ibu? Ya. Kenapa kita ini tidak mampu berserah diri? Karena buta tadinya, hatinya gelap. Ya. Oleh sebab itu, jika kita sudah mampu berserah diri, artinya Bapak Ibu, kita ini berlindung kepada kalimat la ilaha. Lindung itu seperti apa Bapak Ibu? Ketika ada buku, saya berdiri di balik, itu namanya yang kelihatan saya kah buku? Nah, kalau dikatakan kalimat tauhid merupakan bentengnya Tuhan, kalimah la ilaha illallah, bagaimana caranya berserah diri? Meniadakan kesadaran yang tadinya merasa adanya di diri. Serahkan 7 sifat yang tadinya kita akui milik kita. Manusia ya itu loh Bapak Ibu. Ya, dia bisa sombong, bisa angkuh, bisa merasa hebat, merasa alim karena merasa hidup, merasa punya ilmu, mudah meremehkan orang. Maka sudah diajarkan belajar ilmu agama, ilmu kesucian, jangan sekali-kali meremehkan orang. Ya orang itu siapa? Bukankah dia itu sama dengan yang ada di dalam diri kita? Seperti itu loh. Berserah diri, makanya selamat dikatakan Islam. Jalan menuju kesucian tidak ada lain kecuali berserah diri. Berlindunglah ke dalam kalimah la ilaha illallah. Kalimahkan diri menjadi kalimah itu tadi. Nyatakan, gitu loh. Dengan kesadaran. Orang kalau sudah sadar, mohon maaf Bapak Ibu, orang itu ya, kalau sadar dirinya ndak hidup, terus pagi dihidupkan, dia ndak mau menjauhi Tuhan, dia tidak mau berontak dengan perintah Tuhan. Pagi dibangunkan sholat subuh ntar sok. Nah, pagi dibangunkan zuhur nanti dulu. Nah, itu berarti tidak tunduk, tidak patuh, tidak berserah diri karena belum sadar diri. Artinya tidak berterima kasih. Kalau orang tidak mampu pintar di dalam bersyukur, maka Allah akan menarik yang namanya kenikmatan. Nah, punya uang banyak tambah gelisah, tambah kaya tambah ketakutan. Sampai orang kaya itu kadang-kadang nggak bisa tidur Bapak Ibu. HP terus dipegang malam tuh. Kenapa? Yang dilihat CCTV Bapak Ibu. Mobilku aman, berangkasku aman. Ya Allah, makin kaya kok makin gelisah. Ini tandanya dicabut yang namanya kebahagiaan dan kenikmatan. Karena kebahagiaan, kenikmatan bukan terukur dari materi Bapak Ibu. Mohon maaf, ya. Nah, kita seandainya mohon maaf, ya. Oleh sebab itu kenapa Rasulullah mencintai orang-orang yang miskin? Kenapa Bapak Ibu? Orang miskin ini cenderung tawaduk, rendah hati. Kita ndak apa-apa. Umpamanya ndak punya rumah, masih ngontrak, ndak apa-apa Bapak Ibu. Asal kita masih pintar bersyukur. Bersyukur seperti apa? Kenikmatan hari ini sudah dihidupkan kembali dengan disertai 7 ini namanya hakikat kenikmatan.
kenikmatan ini loh Bu. Kalau ini nggak disyukuri, kenikmatan itu tidak akan ditambah. Diberi daya hidup lalu hidup semaunya. Nah, perintah Tuhan ditinggalkan. Loh, berarti menentang Tuhan ini. Nah, ini menentang Tuhan. Diberi ilmu, artinya apa? Pemahaman. Dijadikan pintar di dalam urusan dunia, tetapi tidak pintar urusan akhirat. Urusan dunia didahulukan, urusan akhirat diremehkan. Lah kita pulangnya kemana kalau tidak ke akhirat? Oh, nyatanya mati semua. Yeah. Nah, mempunyai penglihatan, pendengaran, ya, justru tidak amanah. Ya, ini berarti menentang tuh tidak pintar bersyukur. Itu loh Bapak Ibu. Makanya ini dikatakan roh itu rasa dari Tuhan. Rasa dari Tuhan itu yang mana? Yang dititipkan kepada kita inilah. Ya Allah. Bapak Ibu haus ya diberi minum sama Tuhan, lapar ya diberi makan, ngantuk ya ditidur. Nah, kayak kereta api, nikmat Bapak Ibu. Nah, siapa ngasih? Tuhan juga. Nggak bisa manusia bikin kayak gitu. Nah, rame lalu rumah, nah malam-malam ada kereta api lewat. Ya Allah, pejamnya mata itu satu kenikmat. Bisa pejam nih nah Bapak Ibu. Ya Allah, yang tidak bisa tidur itu ke rumah sakit Bapak Ibu. Nah, kasih obat penenang. Ya. Nah, ketika sudah kuat keimanannya, sudah penuh berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sudah disembelih hawa dan nafsunya, maka dia akan menuju ke khulub dengan rasa tawakal. Tawakal itu apa? Ketika orang sudah berserah diri, dia meyakini Bapak Ibu bahwa janji Tuhan itu pasti. Terkadang manusia ini selama ini tanpa sadar meragukan janji itu. Barang siapa yang tawakal akan aku cukupkan rezeki. Nah, kita yang sudah dijamin rezeki kalang kabut mencari rezeki. Nah, meragukan Tuhan tanpa kita sadar. Loh, Bapak Ibu, manusia itu yang diharapkan mengalir seperti air itu. Kalau diberi jalan belok kanan ya ikut ke kanan. Dia tidak menolak ke kanan, dia maunya ke kiri. Enggak ada kayak gitu. Mengikuti apa yang sudah Allah takdirkan. Rezeki sudah Allah jamin. Kalau kita tawakal itu apa? Berserah di, menyerahkan yang segala ikhtiar, menyerahkan segala usaha, pada titik akhirnya kembali kepada ketentuan Allah Ta'ala. Jangan buruk sangka lawan Tuhan. Kalau kita usaha kita secara pandangan zahir gagah, maka secara pandangan zat yang maha suci itu yang terbaik untuk kita. Sabar, karena itu ujian. Untuk apa? Untuk menguji keberserahan diri kita kepada Allah. Kalau kita berserah dirinya tekun, kuat, dikatakan tawakal, itu menjadi namanya ujian. Usaha nih sekali digagalkan Tuhan. Untuk apa? Oh, mungkin karena dosanya masih banyak. Nah,
digagalkan dengan menggugurkan dosa-dosa, ya, menaikkan derajatnya. Karena kenapa? Karena tadi sebelum mempunyai keimanan, derajatnya itu di bawah derajat kehewanan. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, kalau usaha kita belum berhasil, jangan buruk sangka. Pasti ada baiknya. Oleh sebab itu selalu baik sangka sama Tuhan. Kalau kita baik sangka menjadi ujian namanya. Tetapi kalau ketika kita diuji, usaha kita gagal, pertama kali gagal, kan tidak ada ya Bapak Ibu, sangat jarang usaha itu langsung berhasil, sangat jarang kayaknya. Perlu proses, perlu kesabaran. Ketika pertama kali kita digagalkan, lalu kita buruk sangka kepada Tuhan, itu bukan dikatakan ujian kepada kita, ya. Akhirnya menjadi karena apa yang engkau sangkakan sesuai dengan yang engkau persangkakan kepadaku. Kalau bersangka buruk, maka yang datang pasti buruk. Bukan ujian, tapi musibah. Hati-hati. Kenapa dikatakan musibah? Karena tidak pandai bersyukur. Artinya, kata Tuhan, engkau ini kada bersyukur lawan aku. Maunya yang baik aja. Giliran diuji yang buruk kada mau. Nah, kada usah engkau hidup di dunia aku, nah. Pindah aja ke Saturnus sana. Pindah ke planet lain, ya. Maksudnya seperti itu. Jadi, maksudnya apa Bapak Ibu? Tawakal. Baikkah, burukkah, tetap baik sangka. Kalau sudah rezeki kita, pasti datang, Pak. Tidak usah khawatir. Selama masih diberi hidup, masih diberi rezeki. Dengan catatan harus tawakal itu yakin seyakin-yakinnya kepada janji dan kepastian tuh. Cicak itu loh Bapak Ibu, makanannya terbang. Nah, cicak itu enggak bisa terbang, tapi kok hidup ya? Nah, itu namanya tawakal. Tuhan mendekatkan nyamuk kepada cicak. Lalu cicaklah mampu menang. Kalau Tuhan tidak mendekatkan, mana mampu cicak hidup. Nah, itu yang hewan. Nah, kita sempurna loh. Kok masih risau, gelisah, gundah gulana dengan rezeki. Artinya, selama hidup kita tidak pernah mesra dengan Nur Muhammad. Ini nah kuncinya Bapak Ibu. Ini loh. Sepertiga malam bangun pang. Bentar aja, ada usah lawas-lawas. 5 menit kah, 10 menit kah. Oleh sebab itu sering saya pesan habis isya Bapak Ibu. Ini untuk mensiasati. Habis isya, kalau tidak ada kegiatan yang penting, cepat tidur. Jangan nonton TV, jangan nonton HP, jangan dengarkan musik. Tujuannya apa? Untuk menyimpan tenaga nanti sepertiga malam kita bangun. Setelah bangun apa yang dikerjakan? Ya setelah tahajud kita sholatul daim. Zikir sirul yang tanpa huruf, tanpa Yang mana itu? Merasakan keluar masuknya napas. Tidak boleh dipaksa ditarik, tidak boleh dipaksa keluar, tidak boleh juga ditahan. Tugas kita hanya merasa. Itu namanya memesrakan, menghubungkan dengan nikmat. Itu maksudnya memesrakan dengan Nur Muhammad, seperti tanaman akarnya dengan air. Itu kita. Nanti maka hati menjadi hidup. Sambil tiduran boleh, sambil bersandar boleh. Ini loh Bapak Ibu, mulutnya ditutup, kita merasakan dia bergerak, kita rasakan, kita nikmati.
Dia keluar, kita rasakan, kita nikmati. Kalau berhenti, kita ikut berhenti. Tidak perlu khawatir. Ya? Itu yang harus rajin kita aja. Hubungan ini perbaiki dengan Tuhan. Hablu minallah. Hablu minna. Secara syariat apa? Hablu minallah. Kita dengan zat yang maha suci. Hablu minanat. Ruh dengan jasad. Kan sering saya katakan, kenapa jasad ini menjadi sial? Jasad ini menjadi banyak sengsaranya. Jasad ini banyak menemui kesakitan. Kenapa? Karena tidak pernah dihubungkan, tidak pernah dimesrakan dengan nurnya. Itu loh Bapak Ibu, sadar kan enggak kita ini? Ini sepertiga malam ini kencangi, berdiam aja. Nah, apakah harus sepertiga malam? Enggak. Siang boleh, pagi boleh, sore boleh, sambil berjalan boleh, sambil bersihkan rumput boleh, sambil nyangkul boleh. Cuman yang betul-betul kita disediakan waktu khusus dengan Tuhan itu di sepertiga malam. Nah kan tidak ada kegiatan sudah Bapak Ibu. Artinya rasa terhubung dengan zatnya. Ini betul, ini ampuh sekali. Ini puncaknya ilmu, puncaknya agama. Habis kalau di situ tidak ada lagi. Oleh sebab itu, kalau merasa hidup banyak kesusahan, hidup banyak rintangan, hidup banyak kebuntuan, koreksi lagi hubungan kita dengan Tuhan. Oh mungkin ininya kurang, mungkin taatnya sama Tuhan kurang, mungkin nggak nurut sama Tuhan selama ini, bangkang terus. Maunya enak tapi nggak mau diatur Tuhan. Nah itulah Bapak Ibu ya. Ketika kita keimanan sudah bersemi di hati, menjadi kuat, menjadi kekuatan kesadaran diri untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jalan berserah diri, seorang manusia mampu tawakal kepada Tuhannya, percaya dengan janji dan jaminan Tuhannya, maka di situ seorang hamba timbul rasa ketenangan. Di dalam ketenangan ini karena seorang hamba sudah sadar diri, Bapak Ibu. Sadar diri, akhirnya terbuka rahasia diri, dia naik ke fuad menjadi dikatakan kenal diri. Oh, sebetulnya saya ini hanya tinggal menjalani. Oh, ternyata yang menguji dan yang diuji juga dia juga. Orang banyak mengeluh karena dia nggak sadar bahwa dirinya itu tidak ada. Banyak mengeluh karena merasa banyak beban. Artinya merasa dia yang menanggung beban hidup. Artinya merasa ada diri. Bukankah yang diuji itu ya dia diwujudkan sebagai manusia, dikatakan insan. Insan ini pun juga bukan kita. Bagaimana toh ini? Maka nyata sudah, yang hidup Allah, yang mempunyai sifat ilmu, yang mengetahui Allah, yang melihat, mendengar, yang bicara pun Allah, yang mempunyai kodrat irodat, menggerakkan kaki, tangan, dan mempunyai kehendak pun Allah. Yang wujud siapa Bapak Ibu? Allah juga. Nggak usah takut. Sifat 20 sudah jelas. Yang pertama dikatakan sifat artinya ada. Sifat wajib bagi Allah, bagi Tuhan, bukan bagi lawannya wujud apa? Adam. Adam itu yang tiada siapa? Nah, artinya setelah seseorang itu sampai ke tingkat makrifat,
dikatakanlah dia sudah tidak ma'rifat. Nah, kalau orang sudah sampai ke makom ma'rifat, maka dikatakan dia sudah tidak ma'rifat. Dia sudah menuju kepada kekosongan. Puncak haji namanya wukuf. Wukuf di mana? Arafah. Arafah di dalam diri yang mana? Puncak kekosongan. Ya, murid sudah mendapatkan gelar haji secara hakiki. Oleh sebab itu bersyukur belajar ilmu ini, walaupun kita belum dimampukan secara zahir pergi ke tanah suci Mekah, tetapi kita sudah dihajikan secara hakiki. Jalannya mana Bapak Ibu? Sirul asro, tanpa huruf, tanpa suara, wukuf di padang Arafah. Hati yang bersih, suci, yang tidak mempunyai penyakit, yang suwung, kosong, yang ada hanya kesuci. Ini loh wukuf, puncak haji. Iya ini secara hakiki. Seperti itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu kalau sudah ma'rifat pada puncaknya, dia tidak berani mengaku saya sudah ma'rifat. Tidak berani. Akan menenggelamkan keakuan ya karena yang makrifat, yang mengenal dan yang dikenal ya dia jua. Yang kenal Allah ya Allah itu jua. Nah, bagaimana kita mengenal sedang kita tidak hidup? Yang mengenal yang hidup. Oleh sebab itu ketika sudah di puncak, di puncak kekosongan, maka akan masuk ke dalam bahjatul ulub atau hati nurani, menjadi nur. Akhirnya hati menyala. Kalau sudah nur, hati menyala, aku itu yang ada bukan engkau. Kalau Tuhan sudah mengatakan aku yang ada bukan engkau, berarti Tuhan menyatakan kita menjadi seorang waliullah. Bukan kita yang mengaku-ngaku menjadi wali. Yang menyatakan wali itu Tuhan itu sendiri. Ketika kita sudah mempunyai keimanan yang kuat, kita sudah mengembalikan 7 sifat, kita sudah tawakal, kita sudah mengosongkan seluruh pengakuan, maka yang mengganti Tuhan itu kalau sudah kosong, aku yang menjadi penglihatannya, aku yang menjadi pendengarannya kata Tuhan, aku yang menjadi ucapannya. Oleh sebab itu ucapan para wali itu menjadi kenyataan, tajam kata-katanya, berhati-hati, keinginan dan kehendak odrat irodat aku. Maka siapa yang menyakiti, yang menjolimi waliku, maka dia menyatakan berperang denganku. Yang dimusuhi siapa? Yang dimusuhi orangnya itu sendiri. Paham nggak Bapak Ibu nih logikanya? Oleh sebab itu kan tadi saya bilang, belajar ilmu ketuhanan, didik nina hati, jangan memusuhi orang, jangan merendahkan orang, jangan buruk sangka kepada orang. Takutnya orang itu tadi diangkat menjadi waliu. Kalau sudah diangkat waliullah, yang kita musuhi bukan orang itu, yang kita musuhi yang punya orang itu. Beranikah? Nah, itulah maksudnya. Oleh sebab itu, puncak ilmu agama ialah kasih rahmatan lil alamin. Jangan sekali-kali itu tadi kembali, jangan buruk sangka, jangan memusuhi orang, jangan menjolimi orang, jangan merendah. Kembalikan ke diri dulu, kembalikan. Jangan-jangan saya ini yang buruk, jangan-jangan saya ini yang suka merendahkan, jangan-jangan di hadapan Allah saya rendah banget nih. Umpamanya kayak gitu nah Bapak Ibu. Ya, kalau sudah hati ini menyala menjadi nur, dikatakan
itu yang ada, kata Allah, bukankah nur itu tajalli daripada bagian diriku sendiri. Ya? Kalau sudah seperti itu, hati kita insya Allah husnul khotimah, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketika kita sudah dikenakan ilmu mengenal diri, maka terkenallah Tuhan itu sendiri. Artinya tugas kita sekarang apa, Bapak Ibu? Menjaga amanah 7 sih. Loh, hati-hati. Ada tugas. Menjaga 7 sifat, jangan kita kotori. Karena bukan milik kita, nanti ada hisapnya. Ya? Oleh sebab itu hati itu seperti teko. Teko itu kalau isinya kotor, nanti keluar pun yang keluar kotoran. Tapi kalau teko itu isinya bersih, air yang bersih, maka yang keluar pun air Contoh, ketika kita rajin zikir, ya, pulang dari majelis ini kesandung batu, biek kaki kita. Yang keluar kalau bersih, astagfirullahalazim. Nah, subhanallah. Umpamanya gelap nih, kita jalan tersandung batu, biek, ya. Kalau tidak biasa zikir, yang keluar, ya, yang namanya kebun bina. Nah, keluar semua tuh hewan-hewan tuh, kabur semua. Ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan dengan kajian malam ini kita mampu betul-betul menjaga dengan hati-hati hati kita yang telah dititipkan Tuhan kepada kita. Karena hati tidak diciptakan 2, Bapak Ibu, hanya 1. Dan ketika satu hati itu diisi dengan 2 kecintaan, tidak akan bisa terkumpul. Kalau cinta Allah berarti tidak boleh cinta Kalau cinta dunia, cinta Allah tidak akan masuk ke dalam hati kita, tidak mau dicampur. Nah, hati-hati, nggih. Kan sudah kenal diri. Mudah-mudahan kajian malam ini membawa manfaat, keberkahan, hidayah dan keselamatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih karena waktu terbatas. Kami akhiri cukup sekian. Terima kasih. Apabila banyak salah dan khilaf, kami mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat. Karena kesempurnaan ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.